dikasihi Tuhan. Pada ibadah minggu ini tanggal 24 Mei 2020 kita akan bersama-sama keluarga di rumah masing-masing memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mengawali ibadah minggu ini, mari kita bangkit berdiri, kita sambut Kidung Ria nomor 31 dari Terbit Matahari. Adik-adik semua, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman. Firman pada pagi hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Mari kita berdoa. Selamat pagi Yesus, Tuhan yang kami sembah. Terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami semua. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati pula Bu Ice sebagai pembawa firman, supaya apa yang disampaikan pada pagi hari ini dapat kami mengerti dan kami wujudkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik, selamat pagi. Kita saat ini akan masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitab masing-masing? Hari ini kita akan membaca dari Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan 26. Ayo disiapkan, kita akan membaca bersama-sama. Sudah siap? Mari kita bersama membaca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada yang menantang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Berbahagialah bagi adik-adik yang selalu membaca firman Tuhan dan merenungkan juga melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah adik-adik, pagi ini ayat natsnya diambil dari ayat 22 sampai dengan 23, yaitu tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar apa itu buah roh. Kita mulai dari buah roh yang pertama ya. Buah roh yang pertama itu adalah kasih. Ini lambangnya apa adik-adik? Kasih. Kasih adalah cinta Tuhan kepada kita, anak-anaknya, manusia yang tidak meminta imbal balik. Adik-adik semua, pernah kan merasakan kasih Tuhan Yesus? Sebagai contoh yang paling sering kita rasakan, setiap pagi kita bangun tidur,
kita bisa membuka mata kita bernafas, kita bangun dengan sehat, tidak sakit, lalu seharian penuh kita melakukan kegiatan kita, baik itu sekolah ataupun bermain, sampai dengan malam hari kita tidur. Tuhan menjaga kita dalam istirahat kita sampai dengan esok harinya. Itu adalah tanda bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Bagaimana dengan orang tua kita? Orang tua kita pastinya sangat mencintai adik-adik. Adik-adik, bagaimana mama papa kalian sering memberi kalian hadiah apabila kita rajin membantu orang tua, kita mendengarkan nasihat orang tua, menurut perintah orang tua, ataupun misalnya kita mendapat nilai yang bagus di sekolah. Orang tua kita pasti kasih kita reward, kita dikasih hadiah, apa itu makanan, apa itu mainan, atau kita diajak jalan-jalan, ataupun kita diajak rekreasi. Senang kan kita? Nah, hadiah yang juga diberikan orang tua tidak hanya itu. Setiap hari ada mendapat pelukan dan ciuman, itu juga merupakan kasih dari orang tua. Sekarang kita lanjut ke buah roh yang kedua, adalah sukacita. Kita harus sukacita, harus tersenyum. Tuhan menginginkan anak-anaknya untuk selalu tersenyum, selalu bahagia, penuh sukacita dimanapun kita berada. Kita harus menjadi sumber kebahagiaan bagi orang-orang sekitar kita. Misalnya di sekolah, kalau kita berada bersama teman-teman, kalau kita berada di rumah dengan saudara-saudara kita, hendaknya kita membawa kebahagiaan itu di lingkungan dimanapun kita berada. Gitu ya adik-adik ya. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera ini Tuhan menginginkan kita juga menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Kita tidak boleh membuat kacau. Misalnya, janganlah kita menjadi anak yang nakal. Jadi teman-teman kita begini, sudah jangan main sama si A, karena si A itu anaknya nakal. Mau tidak kita digitukan? Tidak mau kan? Jadi kita harus menjadi anak yang selalu membawa damai dimanapun kita berada. Tidak suka ribut, tidak suka berantem sama saudara, sama teman. Selalu menuruti apa yang dikatakan oleh kedua orang tua kita. Sekarang kita masuk ke buah roh yang keempat, adalah kesabaran. Kesabaran ya adik-adik ya. Ini gambarnya apa? Gambarnya kita ngantri. Tahu nggak? Kalau adik-adik ngantri, ini ngantri mau cuci tangan. Kalau misalnya kita ngantri di kantin sekolah, misalnya kita ngantri beli es, tapi antriannya panjang, lalu tiba-tiba kita nyopot, padahal kita harusnya paling belakang. Itu tidak boleh, itu namanya adik-adik tidak sabar. Sedangkan Tuhan Yesus meminta kita untuk sabar. Nanti setelah antri, kalau sudah gilirannya, kita pasti akan dilayani. Ya adik-adik ya, jadi bersabarlah. Yang kelima adalah kemurahan. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk menjadi anak-anak yang murah hati. Adik-adik ingat nggak renungan yang dibawakan Ibu Gracie minggu yang lalu tentang berbagi? Itu adalah kemurahan hati. Bu Ica ingatkan sekali lagi ya, yang kemarin itu kita harus berbagi dengan teman, berbagi dengan saudara, apapun itu bentuknya. Misalnya di sekolah, jam istirahat, adik membawa bekal. Sedangkan ada salah satu teman adik tidak membawa bekal. Apakah kita berdiam diri? Kasihan kan teman yang tidak membawa itu? Nah, marilah kita berbagi berdua dengan dia, kita makan bersama-sama. Loh, Bu Ica, saya kan cuma punya satu. Nggak apa-apa, satu nanti dibagi dua, jadi biar teman kita bisa merasakan apa yang kita rasakan. Jadi adik-adik, berbagi itu tidak hanya dengan makanan, dengan barang. Apabila kita tidak punya makanan atau tidak punya benda atau barang yang harus kita bagi dengan saudara-saudara kita, kita kan masih punya sukacita,
kita bisa berbagi sukacita itu, kita bisa menjadi penghibur bagi mereka yang sedih, teman-teman kita yang sedih, kita bagikan sukacita itu, sehingga ini juga merupakan kemurahan hati. Tuhan menghendaki kita menjadi seperti itu. Selanjutnya adalah kebaikan. Tuhan menginginkan kita baik dimanapun kita berada, baik dengan siapa saja. Kita tidak pilih-pilih teman, kita tidak merendahkan teman, kita tidak mengejek teman. Hendaklah kita berbuat baik dengan siapa saja. Enak loh adik-adik jadi orang baik itu, nanti kita akan pasti punya banyak teman. Adik-adik mau nggak lihat Tuhan Yesus tersenyum di surga melihat kita? Berbuat baiklah dengan teman-teman atau dengan saudara kita dimanapun kita berada. Yang keenam adalah kesetiaan. Nah, kesetiaan ini yang diinginkan Tuhan adalah adik-adik haruslah tetap setia apapun yang terjadi dengan adik-adik. Misalnya adik-adik sudah berbuat baik, kita menolong teman, tapi teman itu menolak, nggak mau ditolong oleh kita. Jangan adik-adik berkecil hati. Adik-adik tetap terus berusaha memberikan kebaikan itu, menolong teman yang lain. Tetap, karena kita tahu Tuhan menginginkan kita setia pada perintahnya untuk tetap berbuat baik. Jadi kita tetap berbuat baik. Itu namanya kita setia kepada Tuhan. Yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak yang lemah lembut. Ini gambarnya apa? Teriak-teriak sama saudaranya. Boleh nggak seperti itu? Ini namanya tidak sabar. Teriak-teriak. Itu kan menyakiti hati saudaranya ya adik-adik ya. Tuhan menginginkan kita untuk berbicara yang sopan, berbicara yang lemah lembut. Jadi indah didengarnya. Tuhan senang melihat dari surga bagaimana kita berkata lemah lembut, sopan santun terhadap orang tua, terhadap guru, juga terhadap kakak dan juga teman-teman. Janganlah adik-adik seperti di gambar ini ya, nggak baik teriak-teriak seperti ini. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Penguasaan diri ini kita diminta oleh Tuhan untuk selalu bisa menahan diri. Misalnya, jangan mudah marah, terus jangan mudah berbohong. Misalnya, adik-adik sakit batuk. Dari rumah udah sakit batuk, berangkat sekolah minggu. Di sekolah minggu ada yang ulang tahun, bagi-bagi es krim. Terus adik-adik disodorin, mau nggak es krim? Kan adik-adik sudah tahu batuk. Adik-adik harus bisa menahan diri karena sedang tidak sehat. Lalu adik-adik bisa berbicara, mengatakan, maaf Bu, saya sedang batuk, boleh minum es. Ya, itu tandanya kita sudah bisa menahan diri. Kita kan kepengen itu makan es krim, tapi kondisi kita sedang batuk. Jadi janganlah kita memaksakan diri untuk tetap mengambil es krim itu. Nah, adik-adik, setelah kita pelajari ke-9 buah roh ini, dari 9 itu, mana yang menurut adik-adik paling susah dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pasti satu dengan yang lainnya tidak sama kan? Karena selalu ada yang kesulitan dalam berbagi, dalam baik sama orang, atau menahan diri itu karena sulit. Jadi kita nanti akan bawa semua itu di dalam doa. Demikian adik-adik renungan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kita siapkan persembahan kita sambil memuji pujian burung pipit yang kecil. Pipit yang kecil dikasihi Tuhan.
kasih Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas hari ini. Engkau telah memberikan kami pelajaran tentang firman-Mu. Engkau telah memberikan kami pelajaran tentang buah roh, tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mampukanlah kami Tuhan untuk melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga sudah menyerahkan persembahan. Kiranya Engkau dapat menyucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan layak di hadapan-Mu. Dan kami berdoa bagi majelis pengelola persembahan, kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan, sehingga semua yang akan dilaksanakan hanyalah seturut kehendak-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, untuk Bapak Pendeta, untuk majelis dan warga jemaat. Kiranya Engkau memberikan berkat kesehatan di masa pandemi ini, sehingga kami semua dapat bersukacita melewati masa-masa yang sulit ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Engkau memberikan kedua orang tua kami kemampuan dan memberikan sukacita, memberikan berkat di masa-masa yang sangat sulit ini. Tuhan, Engkau menguatkan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau, kuasa-Mu, mengangkat pandemi ini, sehingga kami, bangsa kami akan pulih seperti sedia kala, dan kami dapat melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini akan kami tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, ibadah minggu pagi hari ini sudah selesai. Tetap di rumah, jaga kebersihan, tetap semangat belajar ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita sambut pujian Kidung Ria nomor 19. Mari kita bersukaria.